Oke, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi eksponen. Nah, eksponen itu lahir dari perkalian berulang. Dulu waktu SD kalian mungkin pernah diminta untuk mengalihkan bilangan 2 sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan hasilnya, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, kali 2 itu 8, kali 2 itu 16. Jadi ini hasilnya 16. Nah, akan muncul suatu masalah ketika kita diminta untuk menulis perkalian 2 sebanyak 100 kali. Jadi, bagaimana dengan perkalian 2 sebanyak 100 kali? Atau bahkan 1000 kali. Kalau kita menuliskan angka 2 sebanyak 100 kali atau bahkan 1000 kali, tentu menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu, para matematikawan zaman dahulu menyepakati, sekali lagi menyepakati bahwa ketika kita akan melakukan perkalian 2 sebanyak 100 kali, mereka menotasikannya dengan atau menuliskannya dengan 2 pangkat 100. Jadi ini kesepakatan mereka waktu itu. Dari berbagai macam usulan yang ada, seperti inilah yang disepakati. Yang kemudian 2 pangkat 100 ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali sebanyak 100 kali. Jadi kita tidak perlu lagi menulis angka 2 sebanyak 100 kali. Nah, kemudian itu dulu waktu SD, kalian diperkenalkan bilangan berpangkat pertama kali. Kemudian masuk SMP, kalian mulai dikenalkan dengan yang namanya variabel. Jadi misalkan saya punya A di sini. Nah, A ini adalah suatu bilangan yang lebih dari 0, misalnya. Jadi, suatu bilangan yang lebih dari 0 artinya apa? Bilangan yang positif. Satu bilangan positif, jadi kalau kalian punya A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Jadi di sini 4 kali. Maka ini akan sama dengan A pangkat 4. Jadi berlaku juga untuk variabel ketika dia pangkat 4, artinya adalah A itu dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kemudian kita akan ambil bentuk umumnya. Dari sini kita bisa membuat bentuk umum. Bentuk umumnya sebagai definisi langsung ketika A-nya lebih dari 0 dan N-nya juga lebih dari 0 atau bilangan, bukan lebih dari 0. Ketika N-nya bilangan bulat positif. Jadi, ketika A-nya lebih dari 0 dan N-nya bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N didefinisikan sebagai A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi, ini bentuk umum.
atau definisi. Jadi ini definisinya untuk bilangan berpangkat. Jadi segitu dulu untuk definisinya. Kemudian contoh. Saya contohkan. Yang pertama misalkan kita 3 pangkat 4. Itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau kemudian yang kedua misalkan saya punya 5 pangkat 3. Ini artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kemudian yang ketiga saya punya X pangkat 5. Maka ini akan menjadi X kali X kali X kali X kali X. Jadi sederhana sekali konsep bilangan berpangkat itu. Oke? Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan.